Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Nama saya Javan Gibran Apitupulu dengan NPM 24064 86970. Saya dari kelas metode numerik 03 dengan prodi Teknik Kapalan. Selamat pagi, siang, ataupun malam pada Prof. Dai. Dan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil blog saya selama ini. Oke, sebentar. Nah, yang pertama dari maaf. Yang pertama dari DC2 ya, lanjutan yang dari kemarin itu. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya berdiskusi dengan bersama chatbot DAI 5 mengenai dasar-dasar metode numerik beserta penerapannya sebagai langkah awal untuk memahami materi sebelum melanjutkan ke proyek besar. Sebagai pengguna yang melakukan analisis menggunakan framework DAI 5, saya akan memaparkan penerapan dari tiga metode teknis tersebut dalam metode numerik, tidak hanya ditinjau dari aspek teknis mata, tetapi juga dari pentingnya kesadaran atau deep awareness dan niat atau intention yang baik dalam proses penggunaannya. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dalam bidang teknik perkapalan dapat menjadi lebih aman, efisien, dan bertanggung jawab. Ketika ketiga metode ini merupakan alat matematis yang sangat penting dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks, khususnya pada bidang teknik perkapalan. Oke. Lalu untuk selanjutnya di bagian D2-nya, oh ya, jangan lupa tiap kita melakukan sesuatu, kita sebaiknya awalkan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, dalam pengerjaan proyek prediksi konsumsi bahan bakar engine kapal berbasis metode numerik, yang dimana judul ini yang saya pakai untuk proses karya ilmiah saya. Saya menggunakan pendekatan framework dari 5 sebagai landasan berpikir dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan numerik yang muncul selama proses analisis. Pendekatan ini membantu saya untuk tidak hanya berfokus pada hasil perhitungan, tapi juga memahami hubungan fisik antara parameter-parameter yang mengaruhi konsumsi bahan bakar engine kapal. Nah, pada mata kuliah metode numerik ini, banyak permasalahan teknik yang melibatkan persamaan kompleks sehingga sulit diselesaikan secara analitik. Dalam kasus prediksi konsumsi bahan bakar engine kapal, terdapat hubungan antara daya mesin, putaran engine, beban operasi, serta efisiensi thermal yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, metode numerik digunakan untuk membantu memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat dan mendekati kondisi nyata. Tahapan-tahapan yang saya gunakan dalam proses ini itu ada 5. Yang dimana tuh awal ada dari deep awareness atau menyadari permasalahan secara mendalam. Lalu dari sisi kedua, intention atau menentukan tujuan analisis. Lalu ketiga, dengan initial thinking atau membangun model matematis. Lalu yang keempat, idealization atau menyederhanakan sistem untuk dianalisis. Lalu yang kelima, instruction set atau melakukan proses numerik dan evaluasi. Lalu kita lanjut ke C3. Dan jangan lupa lagi kita mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada proses minggu ini tuh proses yang sudah saya lakukan adalah proyek prediksi konsumsi bahan bakar engine kapal berbasis metode numerik tadi ini mulai berfokus pada tahap analisis hubungan antara performa engine dan kebutuhan bahan bakar pada berbagai kondisi operasi kapal. Pada tahap ini, saya mulai mempelajari hubungan antara daya output engine, putaran mesin atau RPM, specific fuel consumption atau SFC-nya, dan konsumsi bahan bakar yang terjadi selama engine bekerja. Dari proses tersebut, saya mulai memahami bahwa konsumsi bahan bakar engine kapal tidak hanya dipengaruhi oleh besar daya yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi operasi engine dan efisiensi proses pembakaran di dalam sistem. Selain itu,
Minggu ini saya juga mulai menyusun dasar model prediksi konsumsi bahan bakar sebagai acuan untuk proses analisis numerik berikutnya. Dari model tersebut, saya mencoba memahami hubungan antara energi yang dihasilkan engine dengan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan selama proses operasi kapal berlangsung. Dalam proses analisis ini, saya juga mulai memahami bahwa konsumsi bahan bakar engine tidak selalu bersifat linear terhadap peningkatan daya mesin. Pada kondisi tertentu, peningkatan beban operasi dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat lebih besar akibat adanya loses energi, seperti panas buang, gesekan mekanis, serta menurunnya efisiensi bakaran pada engine. Lalu kira-kira seperti itu pada proses minggu ini. Lanjut ke bagian bagian D3. Nah, pada D3 ini saya sudah membuat seperti semacam laporan karya ilmiahnya ya, yang dimulai dari bab satu pendahuluannya yang singkatnya, yang dari sisi pertama latar belakang ini perkembangan teknologi di bidang perkapalan saat ini terus mengalami peningkatan khususnya pada sistem propulsi kapal dan performa engine sebagai penggerak utama kapal. Dalam sistem operasi kapal, engine memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sumber tenaga utama untuk menghasilkan daya datang kapal melalui sistem propulsi. Kinerja engine yang baik akan sangat memengaruhi performa operasi kapal, terutama pada konsumsi bahan bakar, efisiensi energi, dan biaya operasional selama pelayaran. Lalu ada rumusan dan rumusan masalahnya seperti bagaimana proses konsumsi bahan bakar pada engine diesel Yanmar 4JH80, lalu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi konsumsi bahan bakar engine kapal, bagaimana hubungan antara daya output engine dan konsumsi bahan bakar, lalu bagaimana penerapan metode numerik dalam proses prediksi konsumsi bahan bakar engine kapal, lalu bagaimana pengaruh kondisi operasi terhadap kebutuhan bahan bakar engine kapal. Dan tujuan penelitian ini itu yang pertama mengetahui hubungan antara performa engine dan konsumsi bahan bakar, lalu menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi bahan bakar engine kapal, lalu mengetahui hubungan antara daya output engine dan kebutuhan bahan bakar, memahami penerapan metode numerik dalam proses prediksi konsumsi bahan bakar engine kapal, lalu menganalisis pengaruh kondisi operasi terhadap performa konsumsi bahan bakar engine, serta ada manfaat penelitian, batasan masalah, dan lalu bab 2 dengan tinjauan pustakanya. Seperti ini bagiannya. Oke, so far saya baru sampai di situ pada di D3 ini. Lalu lanjut ke C4. Nah, seperti biasa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada minggu ini, proses pengerjaan proyek mulai masuk ke tahap pengembangan model analisis dan evaluasi hubungan antara parameter engine secara lebih mendalam. Pada tahap ini, saya mulai mencoba memahami bagaimana perubahan kondisi operasi engine dapat mengaruhi pola konsumsi bahan bakar yang terjadi pada engine Yanmar 4JH80. Nah, singkatnya, dari dari C4 ini tuh, saya mendalami lagi prosesnya dan menyelesaikan laporan saya. Dan tentunya tidak melupakan saya menggunakan juga framework dari AI dari U5. Oke. Baru lanjut ke terakhir di D4. Jadi bisa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama dari ada bab satu pendahuluan seperti yang sebelumnya pada D3. Lalu ada rumusan-rumusan masalah juga seperti sebelumnya, tinjauan jawab pustaka. Nah, yang saya lanjutkan dan saya selesaikan dari proses sebelum itu adalah mulai dari bab 3 di metodologi penelitian. Nah, pada bagi 3.1 ini, metode penelitian ini, kita harus menggunakan metode seperti ini, karena ini wajib sekali ada di karya ilmiah. Contohnya dengan start identifikasi permasalahan mengenai konsumsi bahan bakar kapal, engine kapal. Lalu hal apa aja sih yang dibutuhkannya? Yang pertama pengumpulan data, seperti data spesifik engine Yanmar 4JH80, data konsumsi bahan bakar,
data daya output engine, data RPM engine, dan studi literaturnya juga. Lalu dari studi literatur, memahami teori dasar mengenai mengenai engine diesel kapal, konsumsi bahan bakar, spesifik fuel consumption-nya, efisiensi pembakaran, serta metode numerik dalam engineering-nya. Dari itu, kita berlanjut ke penyusunan model matematis. Menyusun model matematis hubungan antara daya output engine dan konsumsi bahan bakar. Seperti dari sini nih, Mas flow rate sama dengan SFC kali daya outnya. Lalu, pada proses analisis numerik, melakukan perhitungan dan analisis hubungan antara daya output engine, RPM engine, konsumsi bahan bakar, serta lusus energinya. Lalu akhirnya kita masuk ke pemilihan. Evaluasi hasil analisis. Apakah hasil prediksi konsumsi bahan bakar sesuai dengan performa engine? Jika ya, kita lanjut ke pembahasan berdasarkan framework dari 5. Namun jika tidak, kita perbaikan lagi model dan proses analisis ulang. Kita mulai lagi balik lagi ke penyusunan model matematis jika tidak sesuai. Tapi karena tidak sesuai, maka kita lanjut ke pembahasan berdasarkan framework dari 5. Bahasan hasil penelitian menggunakan framework dari 5 adalah dari yang pertama, deep awareness. Lalu yang kedua, intention. Tiga, initial thinking. Keempat, idealization. Yang kelima, yang terakhir, instruction set. Lalu dari situ kita dapat kesimpulan dan saran, menarik kesimpulan dan berdasarkan hasil analisis dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu kita finish. Seperti itu. Lalu ada kayak objek penelitiannya, lalu teknik pengumpulan datanya, seperti ini. Lalu ada parameter penelitiannya apa aja sih, seperti daya output engine, konsumsi bahan bakarnya, putaran mesinnya, spesifik fuel consumption-nya, efisiensi pembakarannya, serta ada model prediksi konsumsi bahan bakarnya, lalu tahapan penelitian, tahapan framework dari dalam penelitian, lalu ada flowchart penelitiannya, lalu di bab 4 juga ada analisis bahasannya, mulai dari analisis sistem engine, analisis prediksi konsumsi bahan bakar, analisis hubungan daya output dan konsumsi bahan bakarnya, analisis pengaruh lulus energi, penerapan metode numerik dalam analisis, pembahasan berdasarkan framework dari 5-nya. Lalu, bab 5 kita sebagai penutup di kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada engine diesel Yanmar tipe 4J H80, dapat dipahami bahwa konsumsi bahan bakar engine kapal sangat dipengaruhi oleh hubungan antara daya output engine, RPM, proses pembakaran, dan kondisi operasional engine. Maka dari hasil penelitian dan analisis saya kemarin dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor ini tuh faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi dari konsum tentang konsumsi bahan bakar engine kapal itu sendiri, sehingga karya ilmiah saya itu dapat terbukti benar. Lalu sini ada sebagian saran dan selesai, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dai atas kesempatannya.